Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul lazi la nabiyya ba'da. Sahabat, pemirsa semuanya dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah. Berkat rahmat serta inayahnya kita masih diberikan kesehatan fisik, bil khusus kesehatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sekarang ini, mulai dari bulan Juli menjelang Agustus, kita dilanda pandemi yang begitu kesulitan. COVID-19, COVID-19 atau yang sering akrab kita sapa sebagai virus corona masih melanda negeri kita yang tercinta ini. Tetapi selain COVID juga kondisi cuaca yang begitu buruk sekarang. Banyak di kalangan masyarakat kita semua, bahkan kita pernah merasakan sakit. Yang sakitnya itu serupa, mirip, seperti demam, pilek, batuk, bahkan hilang penciuman, hilang rasa dan lain sebagainya. Apapun penyakitnya, apapun jenis sakitnya, baik itu kena COVID-19 ataupun virus yang lainnya, yang jelas ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan terjadi semuanya ini illa biiznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi sahabat yang sedang sakit atau sekarang yang sedang melaksanakan isolasi mandiri karena terkontaminasi oleh COVID-19, ada beberapa hal yang harus kita sikapi secara bijak. Apalagi kita sebagai umat Islam, tentu apapun yang terjadi kepada kita, Allah mengingatkan, allazina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun yang menimpa musibah kepada kita, katakanlah sesungguhnya ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya ini adalah datang dari Allah dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Artinya bahwa solusi semuanya ada di tangan Allah. Jika kita bertanya sebuah solusi kepada manusia, maka manusia itu akan menjawab sesuai dengan hawa nafsunya dan kapasitas ilmunya. Kalau kita bertanya kepada ahli biologi, maka dia akan menjawab sesuai dengan ilmu biologinya. Kalau kita bertanya kepada ahli fisika, maka dia akan menjawab dengan teori fisikanya. Begitupun dengan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Tetapi bertanyalah kepada Allah, karena Allah adalah maha segala ilmu, maha segalanya. Inilah yang sering kita lupakan. Maka jelas Allah memberikan pesan kepada kita, ketika kita dalam keadaan sakit, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Sahabat dan sholat itu sebagai penolong kita. Sebagai ikhtiar duniawi, kita termasuk orang-orang yang sabar dalam arti melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Selalu memakai masker, selalu cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Ini adalah ikhtiari duniawi, ikhtiar kita dalam penuh kesabaran. Itu bagus dan diperintahkan oleh agama. Tetapi protokol Tuhan, protokol Nabi, protokol Allah jangan juga kita lupakan. Sholat adalah satu jalan, benteng kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan berbagai macam musibah apapun, baik sakit atau masalah apapun, maka solusi yang terbaik adalah sholat. Ketika kita sedang sujud, jelas Nabi pernah mengatakan aqrabu ma yakunul
abdu mir rabbihi fahuwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sedang sujud dalam keadaan sholat. Maka dalam keadaan dekat dengan Allah waktu sujud itulah, jadikan semacam momen kita untuk berdoa kepada Allah. Maka Allah akan mendengarkan doa kita. Jadikan sholat itu sebagai penolong. Ketika kita mendapatkan dua persoalan, masalah yang berat, dan mengambil solusinya, maka Allah mengajarkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk melaksanakan salat istikharah, minta pertimbangan. Ini yang sering kita lupakan. Justru di dalam melaksanakan salat kepada Allah, kita telah melaksanakan protokol agama dan juga protokol kesehatan. Sebelum kita melaksanakan salat, kita cuci tangan. Bahkan bukan hanya cuci tangan, kita pun cuci mulut dengan kumur-kumur. Bahkan menghirup air segar ke dalam hidung kita sampai kotoran yang ada di hidung betul-betul bersih. Protokol yang bagaimana lagi kita cari selain sempurnanya adalah protokol di dalam agama kita, agama Islam. Oleh karena itu, sabar dan sholat adalah sebagai penolong kita. Sabar dalam arti bukan menerima apa adanya begitu saja, tetapi sabar meyakini bahwa apa yang menimpa, sakit yang menimpa kita adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan cara ikhtiar untuk mencapai kesembuhan itu. Sebab sakit dengan frustasi, sakit dengan putus asa justru akan melahirkan sebuah keburukan yang lebih buruk yang akan kita terima. Tetapi ketika kita sakit dengan penuh kesabaran, maka satu persatu dosa kita diangkat oleh Allah. Ini adalah garansi dari Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang sedang dalam keadaan sakit, kemudian dia sabar menghadapinya, maka seluruh dosanya Allah gugurkan. Ini luar biasa. Jadi ketika sakit, di satu sisi kita harus bersyukur. Kalau kita sabar, berarti seluruh dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun juga berjanji, mintalah doa kepada orang yang sakit, karena doa yang sakit itu sangat didengar oleh malaikat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jika kita melihat tetangga kita yang sakit, datanglah, doakan mereka. Selain doakan juga, mintalah doa kepada mereka. Karena doa yang orang yang sakit itu didengar oleh malaikat. Nah, di akhirnya, maka saya berpesan, khususnya kepada pribadi, umumnya kepada sahabat semuanya, apapun yang menimpa kita, mau sakit, mau usaha kita bangkrut, mau pemuda dan pemudi pacaran putus, atau suami istri dalam rangka perceraian, itu semuanya musibah yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah itu tidak bisa kita tolak, tetapi nasib yang akan menghadapi kita ke depan bisa kita ubah. Karena Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak merubah sendiri. Kita tidak akan sehat kalau kita tidak menjaga kesehatan. Kita tidak akan sukses kalau kita tidak meraih kesuksesan itu. Maka dari itu, pondasi yang utama adalah sholat dan sabar. Asta'inu bisobri washolah. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong kita. Bagaimana kita mau sukses kalau kita meninggalkan sholat? Bagaimana kita mau menerima kebahagiaan yang hakiki kalau kita jauh dari sholat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka itu benteng yang utama. Para pemuda, ayo mari kita jangan sampai lupa atau luput untuk meninggalkan sholat, karena sholat bisa jadi penolong bagi kita. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itulah sahabat, pesan dari saya. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita semua. Jadi di kondisi yang sekarang ini memang lagi pandemi, di mana-mana sakit, bahkan tingkat kematian sekarang begitu membludak. Tapi jangan heran, semua sudah ada catatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah qadarullah. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran dan jangan cemas. Jaga kesehatan, laksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa juga protokol Allah dan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Semoga Allah memberikan kecerahan kepada bangsa ini untuk bisa lepas dari persoalan COVID-19. Dan semoga Allah memberikan barokah kepada Indonesia yang tercinta ini. Aku qouli hadza
fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.